West Ham United meraih kemenangan gemilang 5-0 atas Freiburg dalam pertandingan Liga Eropa UEFA, menambahkan prestasi gemilang mereka dalam catatan sejarah klub. Namun di balik sukses ini, manajer David Moyes tetap mendapat cemoohan dan kritik. Meskipun telah membawa West Ham naik pamor di Liga Inggris dan boncar di panggung Eropa, bahkan meraih trofi. Pertanyaannya adalah, apakah yang sebenarnya diinginkan para penggemar The Hammers? Meski telah meraih sukses besar, keberadaan Moyes masih menjadi perdebatan di antara penggemar. Apakah pencapaian tinggi tim sudah cukup untuk memuaskan hati mereka? Atau adakah harapan yang lebih besar lagi? West Ham memperlihatkan performa gemilang mereka dalam pertandingan melawan Freiburg dengan kemenangan gemilang 5-0, membalikan kekalahan 1-0 pada leg pertama. Lucas Paqueta membuka skor di menit ke-9, diikuti oleh gol-gol dari Jarrod Bowen, Aaron Cresswell, dan 2 gol indah dari Mohamed Kudus. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan tempat West Ham di perempat final Liga Eropa, tetapi juga menjadi kemenangan yang berkesan bagi manajer David Moyes yang merayakan pertandingan ke-250 sebagai manajer The Hammers. Penampilan gemilang dari Kudus dengan 2 gol indahnya di babak kedua menjadi sorotan utama pertandingan. Gol solo yang luar biasa dari tengah lapangan menunjukkan kemampuan dan kepercayaan diri pemain internasional Ghana tersebut. Selain itu, gol-gol dari Paqueta, Bowen, dan Cresswell juga menegaskan dominasi West Ham dalam pertandingan tersebut. Dengan tekanan awal yang berhasil dimanfaatkan oleh Paqueta, diikuti oleh gol-gol cepat dari Bowen dan Cresswell, West Ham mengambil kendali permainan sejak awal. Pertandingan ini juga menjadi momen istimewa bagi Bowen yang mencetak gol Eropa pertama musim ini, serta bagi Cresswell yang mencatat gol perdana di kompetisi Eropa. Dengan penampilan gemilang mereka, West Ham sekarang siap melangkah ke perempat final dengan keyakinan dan semangat tinggi. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan posisi West Ham sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan dalam kompetisi ini, tetapi juga menghadirkan momen kebanggaan bagi para penggemar setia The Hammers. Penggemar West Ham memiliki beberapa keluhan terhadap Moyes, tapi mungkin diperlukan beberapa perspektif. The Hammers kini memasuki perempat final Eropa ketiga berturut-turut. Mereka memenangkan Liga Konferensi Eropa UEFA musim lalu, dan mereka berada di urutan ke-7 di Liga Premier setelah melampaui total poin musim lalu. David Moyes mengatakan sebelum pertandingan, menurutnya kemenangan pacuan kuda mantan bos Hammers pada hari sebelumnya akan menjadi pertanda baik. Banyak yang dikatakan tentang Moyes Ball dengan spanduk anti-Moyes, cemoohan dan rasa tidak puas yang merupakan praktik umum di kalangan penggemar The Hammers. Meskipun mereka saat ini duduk di tempat Eropa di tabel Liga dan sekarang di 8 besar Liga Eropa. Iya, ketika hasil tidak sesuai harapan, gaya bermain Moyes terlihat buruk dan membuat frustasi. Namun hal ini membuahkan hasil terutama di Eropa. Di sini, Freiburg diperbolehkan menguasai bola oleh West Ham, tapi itu pragmatis dari The Hammers, bukan negatif. Itu tidak bertahan tapi efisien, mengingat 3 gol datang dari fast break dan 1 melalui bola mati. West Ham adalah salah satu tim Liga Premier terbaik di kedua kategori tersebut. Kata-kata West Ham sangat besar terdengar di sekitar Stadion London pada Kamis malam. Begitu pula juara Eropa, keduanya menjadi seperti itu karena Moyes. Beberapa klub pasti memimpikan pencapaian seperti itu. Jadi apalagi yang diinginkan para penggemar? Moyes adalah manajer terlama West Ham sejak Redknapp. Tapi hal-hal negatif bisa membuat pelayan sukses tersingkir. Moyes belum menandatangani kontrak baru di klub dan fans West Ham mungkin akan menyesal jika dia memutuskan untuk mencari tantangan baru. Setelah kemenangan West Ham atas Freiburg dalam pertandingan Liga Eropa UEFA, manajer David Moyes duduk untuk sebuah wawancara eksklusif dengan Sky Sports. Moyes mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian klub dalam 3 tahun terakhir, terutama melaju ke perempat final kompetisi Eropa.
Saya pikir untuk West Ham selama 3 tahun di perempat final kompetisi Eropa, saya tidak tahu apakah itu pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub. Ujar Moyes dengan bangga menyampaikan pencapaian timnya. Moyes juga menyoroti perkembangan klub dari posisi yang menghindari degradasi hingga menjadi peserta tetap di panggung Eropa. Dari tempat kami berasal, sebuah tim yang menghindari degradasi, pertama kali lolos ke Eropa, meraihnya di tahun kedua, dan lalu memenangi trofi adalah pencapaian yang cemerlang. Tambahnya, kepala pelatih berpengalaman itu menyatakan tekadnya untuk mengangkat West Ham ke level yang lebih tinggi sejak kembali ke klub. Saat saya kembali, saya bilang, saya tidak ingin menjadi manajer tim yang berada di papan bawah liga. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang menantang level yang lebih tinggi. Pada dasarnya kami sudah seperti itu, ungkap Moyes. Moyes juga menyoroti kontribusi positif para pemain, termasuk penampilan gemilang Muhammad Kudus dan Lucas Paqueta, serta perkembangan Jarrod Bowen menjadi pemain internasional Inggris. Saya sangat senang bisa memberikan sesuatu kepada West Ham. Kami sudah mendatangkan pemain bagus, lihat performa Kudus. Semua orang tahu apa yang bisa dilakukan Paqueta, Bowen datang dari tim yang berbakat, klub liga yang lebih rendah dan sekarang menjadi pemain internasional Inggris. Ada banyak hal baik yang terjadi di West Ham, bungkas Moyes dengan penuh semangat. West Ham mencatat kemenangan dengan margin terbesar dalam sejarah pertandingan Eropa mereka. Dengan ini menjadi kali kedua mereka mencetak 5 gol dalam satu pertandingan kompetisi Eropa setelah kemenangan 5-1 melawan Real Madrid Castilla pada Oktober 1980. The Hammers telah mempertahankan rekor kemenangan di 10 pertandingan kandang terakhir mereka dalam kompetisi besar Eropa, tidak termasuk kualifikasi. Hanya 2 tim Inggris yang mencatatkan rekor serupa lebih lama di abad ini. Manchester City, 12 pertandingan, tahun 2022 hingga sekarang, dan Manchester United, 12 pertandingan, tahun 2006 hingga sekarang. Muhammad Kudus dan Jarrod Bowen sama-sama mencetak 2 digit gol di Stadion London musim ini. Mereka menjadi satu-satunya 2 Liga Premier lainnya yang mencetak 10 gol atau lebih di semua kompetisi musim ini, bersaing dengan 2 Muhammad Salah dan Diogo Jota di Anfield, serta Erling Haaland dan Julian Alvarez di Etihad. Bowen telah mencatat 18 gol dan 36 penampilan untuk West Ham musim ini, menyamai jumlah gol terbanyaknya dalam satu musim untuk klub dalam 15 penampilan lebih sedikit dari musim sebelumnya, yaitu 18 gol dalam 51 pertandingan pada tahun 2021-22. Lucas Paqueta telah terlibat langsung dalam 13 gol dalam 32 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan 7 gol dan 6 assist. Ini adalah 1 gol lebih banyak dari yang dia cetak dalam 41 pertandingan untuk West Ham musim lalu, yaitu 12 gol, 5 gol, 7 assist. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya!